Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 27 sampai dengan 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 27 sampai dengan 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bergerak Seirama, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Kisah inspiratif, cerita telah memikat manusia sejak awal penciptaan. Cerita menjadi cara untuk mewariskan pengetahuan jauh sebelum ada bahasa tulisan. Kita semua tahu nikmatnya mendengar atau membaca sebuah cerita dan langsung tertarik dengan kalimat pembukanya, seperti, "Pada suatu hari." Kekuatan sebuah cerita tampaknya lebih dari kesenangan belaka. Ketika kita mendengarkan sebuah cerita bersama-sama, jantung kita seolah berdetak dengan serentak, meski detak jantung setiap orang berbeda-beda. Dan kalaupun bisa serentak itu biasanya hanya kebetulan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jantung kita dapat berdetak seirama ketika kita mendengarkan cerita yang sama pada waktu yang bersamaan.
Allah mulai menceritakan kisahnya dengan kata-kata, pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1. Sejak Adam dan Hawa pertama kali menghela napas, Allah telah menggunakan kisah yang dirancangnya itu bukan hanya untuk membentuk kehidupan kita masing-masing, melainkan juga dan mungkin yang lebih penting kehidupan kita bersama sebagai anak-anaknya. Melalui Alkitab, kisah non-fiksi paling luar biasa yang pernah ditulis. Hati kita sebagai orang percaya disatukan sebagai umat yang dikhususkan untuk menggenapi tujuan-tujuan yang dikehendakinya. 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagai tanggapan, kiranya hati kita bergerak seirama, karena bersukacita melihat karya kreatif sang penulis. Kiranya kita juga senang membagikan kisahnya kepada orang lain, dengan menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 96 ayat 3, supaya mereka juga rindu mengambil bagian di dalam kisah tersebut. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagian mana dari kisah Alkitab yang paling memikat Anda? Kepada siapa Anda dapat membagikannya? Hal ini patut kamu ketahui. Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat 31 menggambarkan puncak karya kreatif Allah dalam penciptaan makhluk yang mempunyai imago Dei, atau gambar Allah, makhluk hidup yang akan mampu memerintah dan memelihara alam ciptaannya yang luar biasa indah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kata manusia diterjemahkan dari kata Ibrani, Adam, mewakili umat manusia yang mencakup laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki dalam bahasa Ibrani adalah zahar untuk manusia dan binatang, dan untuk perempuan adalah nekefah juga untuk manusia dan binatang. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki keserupaan dengan Allah, sama-sama setara di dalam kemanusiaan mereka, tetapi unik dalam keberadaan mereka masing-masing. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk memenuhi mandat penciptaannya untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian, di dalam Kolose 1 ayat 16 kita diberitahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dalam dan oleh Yesus Kristus. Pada dasarnya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah pencipta alam semesta. Misteri Allah Tritunggal sulit dipahami sepenuhnya, namun itulah doktrin yang diajarkan dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus dijuluki sebagai Sang Gembala, Sang Hakim, dan Sang Juru Selamat. Dua-duanya disebut sebagai yang telah ditikam di dalam ayat yang sama. Zaharia 12 ayat 10. Kristus adalah wujud representatif persis akan Allah Bapa, dan memiliki hodrat yang sama. Ibrani 1 ayat 3, dalam pengertian tertentu segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Bapa, dilakukan pula oleh Sang Putra dan Roh Kudus, dan sebaliknya, mereka selalu bersetuju secara sempurna setiap waktu, dan ketiganya adalah Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4, mengetahui bahwa Kristus adalah Allah dan memiliki semua sifat Allah, membantu kita memahami Yesus sebagai Sang Pencipta. Pada mulanya adalah Firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ada 3 hal penting yang disampaikan dalam ayat ini mengenai Yesus dan Sang Bapa. 1. Yesus ada pada mulanya, Ia hadir pada waktu penciptaan. Yesus berada secara kekal dengan Allah. 2. Yesus berbeda dengan Sang Bapa, Ia bersama-sama dengan Allah. 3. Yesus mempunyai hodrat yang sama dengan Allah, Ia adalah Allah. Ibrani 1 ayat 2 mengajar, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah menciptakan dunia melalui Kristus. Bapa dan Putra mempunyai fungsi yang berbeda dalam penciptaan, namun bekerja sama dalam menghadirkan alam semesta. Yohanes mengajar, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Rasul Paulus mengulangi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, juga merupakan salah satu pemeran dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 2, karena istilah Ibrani bagi roh sering diterjemahkan sebagai angin atau nafas, maka kita dapat melihat peran ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal di dalam 1 ayat. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Melalui pelajaran Alkitab yang seksama, kita mencapai konklusi bahwa Allah Bapa adalah Sang Pencipta. Mazmur 102 ayat 25, dan Ia menciptakan melalui Yesus. Allah Putra, Ibrani 1 ayat 2. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami.
untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.